Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Lidi Handayani. Pada saat ini saya ingin bersaksi sedikit mengenai kuasa doa yang terjadi dalam kehidupan saya. Baik, di tahun 2018 saya sempat berkuliah di salah satu universitas negeri di Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Dan jika teman-teman perhatikan, universitas negeri ini berbeda dengan universitas Advent, di mana ketika kita berkuliah di universitas Advent, kita bisa beribadah dengan baik, bisa bebas beribadah, dan tidak terhalang apapun gitu ya, terhalang seperti kendala hari Sabat khususnya. Sementara jika teman-teman berkuliah di universitas negeri, pasti ada jadwal-jadwal atau kegiatan yang dilakukan di hari Sabat. Dan itu berdampak pada peribadatan kita gitu, di hari Sabat. Jadi, di tahun 2018 ketika saya berkuliah, pertama kali saya berkuliah, saya menyusun jadwal nih. Pertama, semester awal, pasti mahasiswa-mahasiswa menyusun jadwal yang akan diambil untuk dilaksanakan setiap semesternya. Dan ada satu mata kuliah saya yang mesti saya ambil di semester itu karena mungkin tidak akan keluar di semester depan, dan jadwalnya pada hari Sabat. Kebetulan saya mengambil jurusan ekonomi, konsentrasi audit, dan mata kuliah yang saya ambil yang bentrok jadwalnya itu adalah perpajakan atau teks. Dan kalau teman-teman ekonomi pasti tahu bahwa teks itu pelajaran yang mesti kita ikuti terus-menerus karena itu berhubungan dengan peraturan-peraturan ya. Oke. Jadi, ketika saya tahu bahwa jadwal itu hari Sabat, saya sangat bingung gitu, apa yang mesti saya lakukan gitu dengan ini. Sementara kalau saya tidak ngambil mata kuliah tersebut, semester depan mata kuliah tersebut tidak muncul gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk tetap mengambilnya, dan pergumulan saya gitu, bagaimana caranya supaya saya bisa ikut berkuliah tetapi jadwalnya berubah bukan di hari Sabat. Jadi saya pergi ke ketua Kajur, saya memberitahukan permasalahan saya bahwa saya ini Advent dan saya tidak bisa berkuliah di hari Sabat, dan saya minta kelonggaran gitu dari pihak kampus, dan pihak kampus bilang, pihak kampus awalnya menolak karena mereka bilang ini udah jadwal yang udah mereka susun gitu dan tidak bisa dirubah hanya demi satu orang saja gitu. Oke. Kemudian sampai di rumah saya berdoa, saya bergumul, saya minta jalan keluar, solusi yang diberikan oleh Tuhan gitu. Dan kebetulan di gereja saya itu mayoritas mahasiswa, dan kami mempunyai perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di luar Universitas Advent untuk menjaga kerohanian kami gitu. Jadi setiap hari Jumat, hari Sabat maupun hari Minggu pagi gitu, kami selalu mengadakan pertemuan-pertemuan seperti pendalaman Alkitab, atau kalau hari Minggu kita ada charity di gereja dan sebagainya. Dan saya ikut bergabung dengan mereka gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu PCM yang sedang digerakkan di uni kita, ini salah satunya. Jadi tujuannya adalah tetap menghidupkan kerohanian kita di tengah-tengah masyarakat yang non-Advent. Lanjut, saya membawa pergumulan saya ke teman-teman saya ini, dan kami mendoakannya setiap malam. Kemudian gereja juga mendukung kami, dan akhirnya pendeta saya berkata, gini, bagaimana kalau kami bikinkan surat dari gereja yang menyatakan bahwa saya merupakan seorang
seorang Kristen Advent yang tidak bisa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan dunia perkuliahan dikarenakan saya mesti beribadah. Jadi gereja membuat surat tersebut, terus ditandatangani oleh pendeta, dan kemudian diserahkan ke saya. Di hari berikutnya, saya bawa surat tersebut ke pihak kampus, ke ketua jurusan saya, kepala jurusan saya bawa ke pihak kampus, dan mereka menerima surat tersebut dan cuma bilang, oke, kami akan proses, nanti saudara tunggu 2 atau 3 hari atau paling lambat 1 minggu. Dan saya menunggu gitu ya, sembari saya menunggu, saya juga harap-harap cemas gitu ya, gimana gini dengan perkuliahan saya. Tapi saya tetap berdoa agar Tuhan mau membukakan jalan gitu, membukakan solusi yang terbaik buat saya gitu. Oke, seminggu berlalu, pihak kampus menghubungi saya dan mereka bilang, oke, kamu boleh tidak masuk perkuliahan di hari Sabtu, asalkan semua tugas-tugas, semua kerja kelompok, apa pokoknya PR, assignment dan segala macam mesti kamu selesaikan dan harus dikumpul tepat waktu gitu. Oke. Jadi saya menyanggupi itu gitu. Saya menyanggupi. Dan di saat itu saya agak lega ya, karena waduh ternyata jawaban doa saya dikabulkan nih gitu. Walaupun saya tetap masih bergumul karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Jadi kemudian di pertengahan semester ada ujian mid semester dan ujian semester, dan itu pun juga kena di hari Sabat gitu. Dan saya tetap meminta kebijakan keringanan dari kampus, dan kampus akhirnya bilang, ya kalau begitu serahkan lagi nih surat yang menyatakan memang kamu nggak bisa gitu. Jadi saya menghubungi lagi pihak gereja dan kami mendoakan, dan juga mereka memberikan surat rekomendasi gitu bahwa saya tidak bisa mengikuti ujian pada saat itu. Dan akhirnya singkat cerita saya akhirnya dibolehkan gitu, mundur dengan satu konsekuensi bahwa nilai ujian saya tidak bakal, walaupun benar semua, misalnya benar semua, tidak akan mendapat nilai 100% karena itu udah ujian susulan gitu. Jadi saya menerimalah segala konsekuensi tersebut. Pertengahan semester sudah, akhir semester pun begitu juga, dan puji Tuhan berlalu juga seperti itu. Tiba pada saat nilai keluar nilai akhir gitu. Oke, karena saya 1 semester nggak pernah ikut kelas, nggak pernah ikut proses belajar mengajar, jadi yang ada di pikiran saya, oke, saya pasti tidak akan tembus mata kuliah ini, dan semester depan saya bingung bagaimana caranya supaya saya bisa mengulang mata kuliah tersebut, karena semester depan pasti mata kuliah ini nggak keluar gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluarnya buat saya gitu. Jadi ketika saya login di website kampus, saya buka nilainya, dan saya shock gitu, sangat-sangat shock begitu ngelihat nilai. Karena seperti saya tadi sudah bilang bahwa saya nggak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar sepanjang 1 semester, dan hanya mengumpulkan tugas dan ujian semester saja, mid semester dan semester saja. Akhirnya, ketika saya lihat nilai itu, saya lulus, teman-teman. Saya tidak fail, tapi lulus. Dan lulus juga dengan nilai yang bisa dibilang bagus. Bukan nilai rata-rata. Maksudnya bukan nilai rata-rata, ya yang penting lulus gitu kan. Maksudnya lulus kan standarnya ya. Kalau nilai rata-rata itu C, tapi saya dapat B. Dan itu bikin saya seneng gitu, dan puji Tuhan gitu. Ternyata Tuhan menjawab doa saya di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Oke. Fun fact.
dalam satu semester, per satu mata kuliah, kami hanya boleh bolos tiga kali pertemuan saja. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau saya satu semester nggak masuk, berarti lebih dari 3 kali. Tapi Tuhan dengan baiknya mengabulkan doa saya dan memberikan solusi yang terbaik di waktu yang tepat dan di waktu dan di saat yang tepat gitu. Jadi ada satu ayat yang mungkin bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami pergumulan atau masalah dalam perkuliahan, dalam kehidupan, dan apapun itu. Kita bisa buka di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika teman-teman berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu atau mendoakan pergumulan teman-teman, percayalah bahwa doa teman-teman itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya dan seturut dengan kehendaknya. Kiranya itu saja yang bisa saya bawakan, dan Tuhan Yesus memberkati.